Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Septiana dengan NIM 212200356, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat sebelumnya, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh Bapak dosen Nurkolik SPD MSI dengan judul Pentingnya Pendidikan Pancasila. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Pancasila. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Presiden Soekarno yang dikenal dengan istilah Civis. Penerapan Civis ini sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti menjadi pendidikan kewargaan negara pada tahun 1968. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang sering disebut dengan PKN resmi masuk dalam kurikulum sekolah pada tahun 1968 saat terjadi pergantian tahun ajaran yang pada awalnya Januari hingga Desember dan diubah menjadi Juli hingga Juni pada tahun 1975. Metode pembelajaran PKN sudah tidak indoktrinasi lagi. Pada waktu itu ada mata pelajaran yang harus diajarkan dalam kelompok pembinaan jiwa Pancasila, yaitu mata pelajaran pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, dan olahraga. Selanjutnya, nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP, yang berisikan materi Pancasila yang menjadi mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Selanjutnya yang kedua tentang alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pun sebagai pedoman yang mendasari sikap dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila digali dari nilai-nilai pandangan dan budaya hidup masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan Pancasila sangat penting diterapkan di sekolah, mengingat pada saat ini banyak sekali fenomena pengingkisan nilai Pancasila terhadap generasi penerus bangsa. Pendidikan Pancasila yang diajarkan sejak dini yaitu dengan mendengarkan dan mengucapkan teks Pancasila yang dilakukan setiap hari Senin pada upacara bendera. Cara tersebut dapat membuat anak-anak menganalisa sila-sila yang ada dalam Pancasila dan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, alasan pentingnya pendidikan Pancasila itu juga diperlukan pada perguruan tinggi, yaitu untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai Pancasila dan agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan menggerus nilai-nilai moral anak bangsa. Korupsi sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari pajak masyarakat. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi, yaitu untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat antara lain, yaitu A. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. B. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. C. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan atau solidaritas nasional. D. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. E. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa dan kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Selanjutnya yaitu tentang peranan penting pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa. Ada beberapa peranan penting pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa, yakni religius, jujur, tanggung jawab, toleransi, disiplin, kerja keras, demokratis, semangat kebangsaan dan cinta tanah air, dan peduli lingkungan sosial. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Maka pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangatlah penting keberadaannya dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan
Pancasila itu merupakan salah satu pilar pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Artinya, pendidikan kewarganegaraan mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik atau good citizen dan smart citizen atau warga negara yang cerdas. Guna menghadapi perkembangan dunia di era persaingan, pendidikan karakter ini dalam pembelajaran kewarganegaraan merupakan solusi yang dapat merevitalisasi peran warga negara sebagai disiplin ilmu yang merupakan ladang unggulan dalam pembinaan karakter peserta didik. Kewarganegaraan Pancasila merupakan mata pelajaran kewarganegaraan dan muatan materinya memiliki nilai karakter yang kaya, yang selanjutnya akan membantu mengintegrasikan konsep pendidikan karakter. Pengembangan karakter siswa tidak hanya dapat dikembangkan melalui muatan materi kewarganegaraan, tetapi juga secara tidak langsung melalui tahapan kegiatan pembelajaran. Selain itu, pengembangan karakter siswa juga dapat didukung dengan penggunaan metode, media, dan sumber belajar. Baiklah, itu tadi pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.